Indonesia tengah memasuki era digital, era yang memiliki dua sisi mata pisau. Di satu sisi membantu manusia, di sisi lain bisa mengikis identitas bangsa. Saudara, inilah Satu Meja, episode Nasionalisme Era Digital. Bersama saya, Budiman Tanurejo. Kisru ini terjadi baru pekan lalu antara taksi konvensional versus taksi berbasis aplikasi. Kisru ini menjadi contoh bahwa teknologi tak bisa dibendung. Tahun demi tahun ke depan, manusia akan selalu berhadapan dengan teknologi yang terus berkembang. Tak berhenti sampai di sini, sebuah kajian dari Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas muncul. Skenario mata air yang menggambarkan Indonesia pada 2045 akan didominasi oleh generasi baru yang sangat lekat akan perkembangan teknologi dan media sosial. Apa yang berbeda dari saat ini? Jawabannya, bangsa akan didominasi oleh generasi baru alias generasi milenial. Generasi baru ini justru memiliki peran penting dalam politik. Ramainya tokoh muda berprestasi dalam Pilkada 9 Desember 2015 lalu menjadi contoh kemunculan bibit dari generasi milenial. Figur baru ini menjadi magnet baru bagi daerah-daerah. Generasi milenial memiliki ciri peduli akan perkembangan teknologi terutama media sosial. Mereka tak segan menggunakan media sosial untuk mengkritik keras, sebagian bahkan mengandung sarkasme. Alhasil, generasi ini rentan kehilangan rasa nasionalisme. Keinginan untuk hormat dan meneladani pahlawan bangsa tidak lagi menjadi motivasi generasi muda dalam menghadapi zaman. Apa yang sesungguhnya akan terjadi pada masa depan bangsa ini? Bagaimana nasib ideologi Pancasila seiring perjalanan zaman milenial? Era digital memunculkan sebuah pertanyaan soal nasionalisme Indonesia. Itulah temuan buku Skenario Indonesia 2045 yang disusun oleh Lemhanas. Episode malam ini akan membahas nasionalisme di era digital bersama dengan Deputi Pengkajian Lemhanas, Pak Jagal Wiseso. Selamat malam, Pak Jagal. Ada Mas Kris Wijoyo, mewakili generasi Y, usianya 28 tahun. Yang juga penyusun Skenario Indonesia 2045. Malam, ya, Mas Kris. Malam, Pak. Ada juga tokoh yang mungkin mewakili pada generasi X ya, Fajar Risaul Haq, Direktur Ma'arif Institute, dan Anda Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Anies Baswedan. Malam, Mas Anies. Malam, Mas. Saya ke Pak Jagal terlebih dahulu. Ada sebuah temuan di buku yang disusun oleh Lemhanas adalah menemukan sebuah tesis bahwa nasionalisme anak bangsa ini kian menipis dan itu tampaknya menjadi concern dan keprihatinan dari Lemhanas. Sebetulnya gimana posisi skenario itu sendiri? Baik, skenario ini berangkat dari sebuah kegelisahan Lemhanas apa yang akan terjadi di Indonesia tahun 2045. Kemudian berangkat dari kegelisahan itu Lemhanas mulai mencari kira-kira metode apa yang akan bisa menangkap fenomena di tahun 2045 tadi. Nah, kemudian kami mengambil sebuah metode yaitu metode skenario transformatif. Oke. Kemudian dari metode transformatif ini kami mengundang narasumber-narasumber dari seluruh pakar yang melibatkan multidisiplin, multi lembaga, multi generasi. Nah, kemudian dari sana kami sintesis di Lemhanas melalui sebuah forum diskusi dan sebagainya. Lalu lahirlah 4 skenario ini tadi. Oke. Bahwa di Indonesia itu kisah yang mungkin terjadi ada 4. Yang pertama adalah tapi intinya adalah ada sebuah erosi nasionalisme. Ya. Sebagai skenario yang pertama, skenario mata air. Skenario mata air. Oke, itu gimana elaborasi seperti itu? Ya, jadi skenario mata air ini adalah sebuah skenario tentang driving force demografi, di mana di era itu di 2045 Indonesia didominasi oleh penduduk yang IT-nya bagus, ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah terpapar nilai-nilai global tadi. Nah, kemudian di sini terjadi erosi, yaitu menipisnya nasionalisme. Jadi ini akan berdampak pada skenario ketiga, yaitu skenario kepulauan, yaitu tentang geopolitik, bahwa
dominasi generasi-generasi ini mengikis nasionalisme yang ada di Indonesia. Jadi dua faktor, IT yang bagus dan penetrasi nilai-nilai global yang akan menurunkan nasionalisme, kadar nasionalisme itu sendiri. Ya, itu kisah itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau Mas Kris sebagai generasi Y yang ikut dalam penyusunan skenario itu sendiri, apakah sejauh itu memang nasional begitu terkikis habis karena IT dan juga karena memang penetrasi nilai-nilai global itu sendiri? Ya Pak, jadi memang saya sebagai tim skenario melihat apa yang dilihat oleh Lemhanas bahwa akan ada pengikisan ini bisa terus terjadi apabila tidak terjadi intervensi kebijakan untuk memperbaiki keadaan sekarang. Contoh misalnya keadaan yang akan di 2045. Contoh misalnya Pak, di dalam temuan skenario dilihat bahwa akan ada gap antara orang-orang yang ada di pusat dan di daerah. Ada gap bagaimana generasi muda melihat nasionalisme tidak lagi secara historis, tetapi lebih kepada transaksional dengan para pemimpinnya. Dan itu saya rasakan sewaktu saya dulu sebagai SMA. Saya menerima di SMA saya anak korban konflik Pak, dari Maluku. Saya di Jakarta, dia dari Maluku, dia banyak cerita kebencian-kebencian konflik. Setelah 2 tahun kami bergaul dan kami memberitahu bahwa kondisi Indonesia haruslah bersatu, dia mulai sadar Pak. Tetapi di satu sisi saya juga sadar bahwa untuk menjadi Indonesia yang tidak di Jakarta atau di luar Jawa itu sulit Pak. Dan hal ini Pak memang perlu suatu jembatan. Dan itu saya kejadian sekitar 15 tahun lalu. Baru ada jembatan yang saya lihat memang ada Pak, itu tahun 2009. Ya saya ada teman saya ikut, ada nama program yang dicanangkan oleh Pak Anies Baswedan yaitu Indonesia Mengajar. Bagaimana anak-anak dari kawan-kawan saya yang dulu saya kuliah di UI dan di Jakarta itu bisa melihat Indonesia secara menyeluruh. Dan anak-anak yang di daerah bisa berkomunikasi dengan pemuda-pemuda yang ada di daerah yang lebih mudah dapat informasi. Nah, hal-hal seperti inilah, intervensi-intervensi inilah yang sebenarnya bisa membuat masa depan lebih baik, begitu Pak. Dan ini dibutuhkan. Apakah betul-betul faktor IT dan faktor nilai global ini kemudian yang menggerus nasionalisme itu sendiri? Tergantung Pak, karena faktor IT sebenarnya hanyalah media Pak. Dah, media ini sendiri tergantung siapa yang akan menjadi panutan. Seperti yang Bapak tahu bahwa belakangan ISIS Pak, mereka sangat miskin panutan. Mereka sangat miskin akan nilai-nilai yang lebih tinggi. Saat ada orang masuk dan memberikan tutorial melalui video, kemiskinan itulah terisi Pak. Mereka kemudian seperti yang banyak dilihat. Nah, disinilah butuh orang-orang yang memang melek IT, tetapi mereka bisa menjadi panutan, bisa memberikan suatu transformasi nilai. Jadi tidak hanya transaksional, tetapi ada value yang bisa dibuat anak-anak muda ini melihat masa depan lebih baik. Oke, saya ke Mas Anies dulu lah, sebagai orang yang mungkin bertanggung jawab ngurusin pendidikan. Dua variabel yang diungkapkan, IT dan penetrasi global yang menggerus nasionalisme anak-anak muda yang generasi Y. Sependapat dengan skenario yang muncul seperti itu? Jadi kalau skenario itu bukan soal sependapat atau tidak, itu skenario. Skenario. Nah, saya melihat penting sekali untuk kita menambah barangkali spektrum tentang siapa sih anak muda ini. Yang kita sebut anak muda. Kalau ketika tahun 45 dulu, siapa sih yang kita sebut sebagai anak muda? Yang kita sebut sebagai anak muda itulah mereka yang berjuang, mereka yang angkat senjata, mereka yang memilih untuk melawan Belanda. Coba dihitung persentasenya berapa sih? Dari 70 juta penduduk Indonesia, berapa sih yang bertempur, berapa sih yang ikut gerilya? Kalau dihitung jumlah sedikit. Tapi mereka lah yang kita sebut sebagai representasi kita. Lah anak muda jutaan lain yang pada waktu itu bilang, ngapain mati, ngapain ikut perang, belum tentu nanti menang lawan Belanda, belum tentu nanti kita bisa ngurus bangsa ini sendiri. Itu yang skeptis itu semua nggak kita anggap sekarang. Nah hari ini jangan sampai kita justru memperhatikan yang skeptis itu dan melupakan anak-anak lain yang generasi baru sekarang punya ekspresi nasionalisme yang berbeda. Kita punya kecenderungan menilai ekspresi nasionalisme sebuah generasi dari generasi kita. Di kacamata kita. Kita ingat tahun 80-an dulu, bagaimana 70-an 80-an, bagaimana para angkatan 45 itu menengok ke kita dan mengatakan kalian nggak seperti kami, kalian itu beda, kami dulu itu siap jiwa raga, kalian sekarang enggak. Itu dikatakan tahun 70-an 80-an pada kita ini. Nah
Sekarang jangan sampai kita menggunakan itu. Padahal kita sekarang ini merasanya nasionalis nih. Nasionalis. Dulu dibilang nasionalis. Iya, iya. Jangan sampai sekarang kita melakukan hal yang sama pada generasi baru. Maksud saya begini, coba lihat. Termasuk IT. Kawal pemilu, kurang nasionalis apa coba? Ya. Bergerak semua orang. Ini contoh nih. Artinya, menurut saya ada banyak contoh-contoh di mana generasi muda memiliki nasionalisme, mengekspresikan dengan teknologi. Dengan platform yang baru. Dengan platform baru, ekspresinya memang berbeda. Nah, karena ekspresinya berbeda itu, waktu itu saya sempat mendiskusikan juga dengan bapak-bapak generasi senior purnawirawan waktu itu. Saya sampaikan analoginya begini, Pak. Kita ini punya radar. Radar kita itu tidak menangkap gelombang yang baru. Oke, jadi kalau radio soal gelombang yang baru dilanjutkan setelah jeda berikut ini.